Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya semuanya hari ini teman-teman. Kita bahas lagi mengenai komunitas supporter ya Indonesia menggeruduk kantor PSSI. Ya ini ya bagus juga ya. Jadi sepak bola itu kalau tanpa supporter teman-teman itu ya nggak akan hidup, nggak akan hidup dan nggak akan rame ya. Jadi sepak bola itu ya nggak bisa dipisahkan dengan supporter teman-teman ya. Nah kali ini supporter Indonesia ya yang bergabung dalam beberapa komunitas ya dia menggeruduk kantor PSSI. Ingin PSSI itu direformasi secara total. Ini banyak sebabnya ya. Salah satunya kecewa karena timnas Indonesia nggak masuk Piala Dunia. Itu kalau diurut-urut ya teman-teman ini berawal dari kekecewaan. Indonesia masuk ke level-level tertinggi itu kan saat itu di tangan Sintayong ya teman-teman. Indonesia U23 masuk Piala Asia bahkan sampai ke semifinal ya, kita ngingetin aja nih ya. Timnas Indonesia masuk sampai ke round 4 yaitu semua yang merintis itu kan Sintayong. Dulunya ya agak-agak susah sekali Indonesia bisa masuk sampai ke round 4 ya, walaupun diteruskan oleh Patrick Kluivert dan Patrick Kluivert gagal total ya. Itu yang membuat sebenarnya yang tanda tanya yang harus dijawab itu ya salah satunya berawal dari kegagalan timnas Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia ya. Coba kalau kemarin masuk ke Piala Dunia saya rasa akan beda ceritanya teman-teman ya. Nah akhirnya kita bisa merewind ya, kita bisa melihat ke belakang bahwa memang PSSI selama ini itu dianggap dipakai untuk kendaraan-kendaraan politik, dipakai untuk kendaraan-kendaraan bisnis, dipakai untuk macam-macam lah ya, asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat sepak bola atau di supporter atau di masyarakat sepak bola. Kenapa Indonesia kok jalan di tempat sepak bolanya, padahal penduduknya paling banyak ya, termasuk di dunia pun paling banyak penduduknya ya, 4 besar dunia. Nah dari situlah ya teman-teman banyak pertanyaan-pertanyaan. Emangnya Indonesia nggak ada sumber daya pemain sepak bola yang hebat ya? Ya kita ini berarti ada pertanyaan-pertanyaan di itu teman-teman ya. Memang PSSI harus mereformasi secara total ya. Cara kerjanya, blueprintnya PSSI itu mau kemana sebenarnya? Mau kemana teman-teman? Ini harus diurut-urut supaya timnas Indonesia atau sepak bola Indonesia nggak jalan di tempat. Ini sebenarnya sudah lama ini bukan nggak ada orang pinter di PSSI, banyak teman-teman. Cuma ya masyarakat itu sudah bukan rahasia lagi ya bahwa di PSSI itu dianggap banyak mafianya ya. Ini dari dulu disuarakan seperti itu, ternyata nggak berubah-berubah. Nah di tangan Erick Thohir ada harapan baru ya. Pertama Erick Thohir sudah pengalaman di sepak bola ya. Nah itu harapan-harapan baru itu muncul ya. Tapi kan nggak bisa instan ya, minimal ada perubahan-perubahan ya. Tapi yang paling mendasar nih teman-teman ya, kalau menurut saya itu pembinaan usia dini ya, dan pencarian bakat sedini mungkin ya. Nah nanti dari situ teman-teman Indonesia akan lahir pemain-pemain yang banyak bertalenta. Nah jadi timnas Indonesia itu nggak kesulitan mencari materi. Intinya cuma di situ sebenarnya. Nah tapi jangan sampai ada mafianya. Biasanya kan ada mafia itu pemain-pemain titipan lah, nggak berkualitas tapi karena dekat dengan orang dalam ada yang nitip. Nah itu rumor-rumor di masyarakat itu sudah nemplek di kepala teman-teman seperti itu ya. Padahal masih banyak pemain-pemain Indonesia yang nggak ada koneksi tapi bagus, berkualitas, memiliki masa depan yang bagus kalau dibina dengan benar ya, ternyata dia nggak bisa main. Kadang-kadang seperti itu. Nah makanya pentingnya ya pencarian bakat ke seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke teman-teman. Carilah bakat yang kelasnya. Nah ini teman-teman tugasnya pencari bakat itu yang kelasnya bisa diukur kelas internasional ya atau kelas dunia. Mencari bakat yang kira-kira ya, makanya butuh direktur teknik ya, pencari bakat yang kelasnya internasional supaya bisa mengerti peta ya. Peta dunia itu seperti apa sih hari ini?
Ya seperti kita lawan Mali aja kan, kita lihat dari fisiknya aja udah beda. Mali tinggi-tinggi banget, kuat-kuat banget, cepet-cepet banget ya, larinya. Nah, kita mencari apa namanya karakter-karakter atau mencari ukuran-ukuran ya, itu harus yang kelasnya dunia. Jangan mencari karakter pemain buat timnas Indonesia yang ukurannya ukuran biasa-biasa saja ya, enggak dijejerkan atau enggak diukur dengan kekuatan dunia. Ya itu akan jalan di tempat, teman-teman. Nah, ini tugasnya pencari bakat, harus objektif ya, cari materi-materi dari pemain muda, harus yang kelasnya internasional, yang bisa dikembangkan dan bisa ngerti nih. Kalau pencari bakat kan ngerti, teman-teman ya, dari kecil udah tahu ini bakalan begini, bakalan begini, bakalan begini. Kalau dilatih sekian tahun dia akan jadi seperti ini. Itu pencari bakat yang pengalaman itu seperti itu ya. Makanya di geruduknya kantor PSSI ini harus diambil pelajaran secepat mungkin ya. Supporter timnas Indonesia lagi kecewa hari ini, lagi kecewa. Bahkan saya live streaming itu ya, semua banyak yang kecewa komentarnya. Walaupun ada yang positif, tapi ada yang kecewa juga banyak ya. Kenapa Indonesia kok mau maju aja susahnya setengah mati ya? Ya itu tadi, salah satunya ya materinya ya, teman-teman. Kita nggak bisa memaksakan untuk berprestasi di kelas internasional, sedangkan kita nggak berpikir realistis. Ya, realistis itu artinya kita harus tahu ya, peta dunia itu seperti apa, atau peta internasional itu seperti apa. Brasil seperti apa, Prancis seperti apa, Mali seperti apa, Afrika seperti apa, ya, terus Eropa seperti apa. Jadi kita harus tahu peta dunia itu seperti apa kalau ingin masuk ke kancah dunia, kancah internasional atau kelas dunia atau piala dunia ya. Kita harus tahu ukurannya. Makanya jangan salah ya, yang paling menentukan itu pembibitan usia dini. Diperbanyak sebanyak-banyaknya supaya nanti jika diperlukan untuk timnas Indonesia, kita banyak materi yang harus diambil dan kita tahu ini kelasnya internasional, bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ya itu yang paling penting, itu pembibitan ya, pembinaan usia dini. Dan ini semoga Indonesia ada roadmap yang jelas ya, digencarkan akar rumputnya sehingga nanti bintang-bintang muda akan bermunculan ya secara banyak sekali, sehingga timnas Indonesia nggak kesulitan mencari pemain timnas. Ya itu aja teman-teman ya, kenapa kok supporter unjuk rasa, dan itu harus ditanggapi secara serius, jangan dianggap angin lalu ya. Wah, kalau PSSI nggak membuka masukan-masukan ya nanti akan jalan di tempat, karena kita udah banyak belajar bertahun-tahun ya di PSSI itu sekarang. Dari dulu ya dianggap bahwa ada mafianya. Ya mudah-mudahan ya di tangan Erick Thohir itu ada perbaikan yang jelas dan transparan, sehingga PSSI bisa bermain di kancah yang lebih tinggi lagi. Terima kasih teman-teman, kita tunggu aja ya hasilnya nanti seperti apa. Sampai jumpa.